jadilah panjangnya menjadi mad badal. Allah. Gitu. Jadi A-nya jadi panjang. Nah, karena adanya mad badal panjang A, ketemu lagi di depannya sukun asli yang bertasdid pada lafaz Allah. Maka terjadinya mad badal ketemu dengan sukun lagi, maka terjadilah proses yang namanya lazim, mad lazim dalam hukumnya. Nah, berapa panjang bacaan mad lazim? Yang kategori lazim itu ya, kategorinya adalah sepakat para ulama ahlul qura membaca dengan 6 harokat panjangnya. Itu. Awal asal katanya Allah. Artinya ya Allah. Sebelum ditambah lagi Allah, apakah Allah? Atau contohnya az-zakarain. Dari kata az-zakarain, misalnya gitu ya. Kalau dalam surah apa tuh Al-An'am ya. Apakah ibaratnya dua sapi jantan? Ya. Jadi kalimatnya dua sapi jantan dikata az-zakarain. Apakah dua sapi jantan? Atau misalkan kata al-ana, memang katanya al-ana sekarang. Karena kemasukan daripada a lagi hamzah istifham, al-ana, apakah sekarang? Nah, gitu. Maka terjadilah proses. Terjadinya proses yang awalnya itu bukan dari kategori mad panjang, maka terjadi proses mad. Dibaca A, terjadilah proses mad badal. Ketemu lagi sukun seperti al-ana, asli terjadilah proses lazim ya. Makanya kategori lazim ini, mad farqi ini ya intinya mad lazim, cuman mad lazim yang beda karena proses. Karena proses. Bingung kan? Ya intinya teori ya, intinya teori. Intinya teori. Nanti ya bacanya ya gitu-gitu aja gitu. Intinya bacanya ya gitu-gitu aja. Ini karena bahasannya dibahas teori dulu, ya kita teorikan sehingga mudah-mudahan bisa dipahami. Di situ kategorinya mad lazim yang didahului hamzah istifham dinamakan farq karena ia membedakan yufarriq kalimat istifham pertanyaan dan khobar beritanya gitu. Kalau di buku tadi tertulis ada 4 ya, intinya mad farq itu ada 6. Cuman dicontohkan pada di buku tersebut adalah huruf-huruf yang bertasydid saja, huruf-huruf yang bertasydid ya. Padahal huruf yang bertanda sukun seperti al-ana itu juga termasuk mad farq karena ada prosesnya, terjadi proses istifham. Hamzah istifham. Jadi seperti itu secara umum karena mad farq yang awalnya adalah semuanya lam ta'rif Allah, az-zakarain, al-ana, kemasukan daripada hamzah istifham, maka berubahlah status bacaannya menjadi mad lazim. Lazim gitu ya. Makanya dikatakan farq, beda dia. Beda dengan mad lazim aslinya. Mad lazim aslinya itu ya memang katanya seperti tadi ad-dallin ya dallin, haqqah ya haqqah, dhammah ya dhammah gitu. Jadi seperti itu pengertian secara umum pada bacaan mad farq. Nah, kembali kepada kebiasaan orang Arab tadi ya. Kalau awalnya dibaca Allah, dibaca tahqiq kok ya. Artinya tahqiq itu dibacanya jelas hamzanya
Kalau kita kan dalam surah Al-Baqarah ada tuh. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, ya. AA. Cuma saja di dalam bacaan Imam Hafs yang dibaca tashil hanya pada bacaan a'jamiyun saja itu nanti, ya, yang sudah pernah kita pelajari. Sedangkan kata a'anzartahum tetap dibaca tahqiq, hamzanya jelas. Nah, lawannya tahqiq itu apa? Lawannya tahqiq itu adalah tashil. Karena disebabkan sebagian orang Arab itu susah ngucap dua hamzah, maka terjadilah proses tadi tashil. Termasuk awalnya pada kata Allah jadi Allah, maka bolehlah dalam Thoriq nanti Syatibiyah dibaca juga seperti pada kata a'jamiyun, boleh nanti dibaca dengan Allahu, seperti itu. Cuman kita coba nanti praktek, ya, kita coba praktek dengan dengan panjang. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, itu secara teori, ya, secara teori. Agar mudah-mudahan, kenapa ada bahasan di situ ada disebut mad faraq, ya. Padahal kalau misalkan dipraktekkan, udahlah sebut mad lazim saja. Ya, namanya teori kan gitu, ya, agar bisa dipahami tentang proses cara baca pada lafaz Allah, az-zakarain, al-ana. Kenapa tuh dibacanya Allah nanti az-zakarain dan al-ana, misalkan seperti itu, ya. Itulah proses daripada terjadinya secara teori. Itu yang membedakan. Maka proses membedakannya itu karena kemasukan hamzah istifham, disebutlah padanya bacaan mad faraq atau ada yang menyebut mad farqi, ya, seperti itu. Baik, ya, kita masuk proses pada cara baca. Bagaimana cara bacanya jamaah sekalian rahimakumullah? Ya. Cara bacanya kalau di materi buku ini hanya tertulis cara membaca mad faraq ialah dipanjangkan 6 harokat atau 3 alif. Yaitu tatkala kita melafalkan hamzah istifham kemudian ditasydidkan pada huruf idgham syamsi, ya, idgham syamsiyah di kalimat berikutnya. Ini prosesnya pada kalimat yang bertasydid saja pada materi buku di contoh halaman 167. Baik. Nah, di dalam riwayat Hafs hukum mad faraq itu kembali, ya, bahwa cara bacanya terbagi 2. Kalau berdasarkan jalur selain Syatibiyah, mad faraq hanya dibaca 1 cara saja, yaitu ibdal atau tul. Berapa panjang harokatnya? 6 harokat. Maka seperti bacaan waladdallin, bolin, do-nya itu dikatakan lazim. Sepakat semuanya, nggak ada yang baca kurang daripada 6 harokat. Lalu kalau kita bacanya kurang dari 6 harokat gimana? Ya mungkin ngambil toriknya yang lain. Ya, bisa jadi karena nafasnya yang rada kurang, atau kadang-kadang disepelekan saja, ya. Cara yang kedua berdasarkan jalur Syatibiyah, mad faraq atau mad farqi boleh dibaca ibdal panjang 6 harokat dan nanti boleh dibaca dengan tashil. Apa itu tashil?
Tashil itu adalah mengucapkan hamzah yang kedua seperti suara yang berbeda di antara hamzah dengan mad. Kalau hamzah a, kalau mad a itu. Maka tashil itu di antaranya. Kalau tadi dibaca aa atau mad a, maka hamzah yang kedua dibaca dengan a, nah gitu. Enggak dibaca panjang juga ya. Atau dibaca ada yang juga prosesnya katanya diganti dengan hamzah aha, ya tidak ya, itu sebagian, tapi disangkal oleh para ulama juga al-qura tidak dibaca dengan diganti ha, karena prosesnya jadi mengganti huruf ya. Maka terjadilah proses tashil baina antara hamzah dan mad gitu ya. Nah, kalau kita kapan dibacanya tashil itu? Hanya ada di dalam surah Fussilat ayat 44 pada bacaan, kalau secara tahqiq a'jamiyun, tapi secara bacaan tashil a'jamiyyu wa arabi. Seperti itu. Hanya itu saja. Tapi dalam mad faraq nanti yang akan kita bahas boleh dibaca juga dengan tashil ya. Oke, itu teorinya. Mudah-mudahan bisa dipahami kenapa disebut mad faraq ya. Intinya mah praktek ya, intinya praktek. Lah prakteknya ya gitu-gitu aja gitu ya. Baik, praktek yang akan kita coba adalah bacaan yang dibaca dengan ibdal panjang. Oke. Bagaimana cara bacanya? Misalkan saja di materi buku dilihat di halaman 167. Di radio suara saya kegedean nggak? Nggak, guru bagus, guru nggak apa-apa, guru cakep. Bagus, guru bagus. Iya baik, terima kasih. Misalkan saja di halaman 167 di situ bacaannya di surah Al-An'am ayat 143 dan 144 pada lafaz qul adzakarain ya. Qul adzakarain. Kita baca dengan ibdal. Bagaimana cara baca ibdalnya? Ya, perhatikan. Qul adzakarain ya. Qul adzakarain. Nah, karena di situ ada tasydid, makanya ada proses yang disebut mutsaqqal. Mad lazim itu artinya bisa dibaca dengan dua, ada mad lazim mutsaqqal, ada mad lazim mukhaffaf gitu. Nah, pada bacaan seperti waladdallin, makanya mesti ada kata mutsaqqal itu rada berat. Kenapa? Ada proses naber, tasydid di situ. Ada proses tasydid, makanya ada naber, tekanan dikit. Jangan sampai dibaca cuman waladdallin. Itu namanya mukhaffaf, meringankan, bahkan dikhawatirkan seakan-akan satu huruf hilang gitu. Jadi mesti ada penekanan naber, ada penekanan lin situ. Atau misalkan pada baca al-haqqah, ada penekanan. Atau dalam surah ad-duha, surah ad-duha apa di situ madanya